masalah akan datang bertubi-tubi. Ya. Halo? Ya, oke Pak. Oke Pak. Iya, boleh lanjut kah? Ya, boleh Pak, boleh Pak. Ya. Ya. Lalu tadi Bang Gia mengatakan tentang Alkitab. Ya jelas lah, yang melakukan kanonisasi itu Gereja Katolik, ya kan? Masa sih gereja lain yang lebih mengerti isinya daripada Gereja Katolik? Ya enggak? Nah, saya punya pengalaman juga. Teman kantor saya itu dia Kristen yang bukan Katolik. Dia begitu membangga-banggakan Alkitab. Saya pernah suatu ketika saya bertanya sama dia, tolong ceritakan pada saya sejarah terbentuknya Gereja Katolik yang kamu miliki saat ini. Pertanyaan saya sederhana, tolong cerita. Kamu kan sangat membangga-banggakan Alkitab. Katanya semua harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau tidak tertulis dalam Alkitab berarti tidak benar. Kan begitu. Oke. Ya. Sekarang coba ceritakan pada saya sejarah terbentuknya Alkitab yang kamu miliki itu. Dia tidak bisa menjawab saya. Saya heran loh, kok bisa begitu, ya? Dia tidak bisa menjawab saya. Nah, saya bantu dia menjawab. Oke, saya bilang, saya mau tanya, mana yang duluan ada, umat Kristen atau Alkitab? Alkitab yang kamu miliki ini, saya bilang, mana yang duluan ada, umat Kristen atau Alkitab yang kamu miliki ini? Dia bilang, Alkitab. Ya, saya bilang, kalau gitu berarti menurut kamu, ya, gereja atau umat Kristen itu apa? Alkitab yang melahirkan gereja atau yang melahirkan umat Kristen, ya. Cobalah saya bilang, pelajarilah sejarah. Ya, kamu kan punya handphone yang bagus, ya browsing lah, ketiklah itu sejarah Alkitab, ya. Maka akan bisa ditemukan mana yang duluan ada. Alkitab yang kamu miliki ini atau gereja. Ya. Saya heran loh, kok katanya tiap saat, tiap waktu selalu mendalami kitab suci, tapi kok sejarah terbentuk kitab suci kok tidak tahu gitu loh. Berarti apa? Kayaknya sengaja sejarah terbentuknya kitab suci ini, kanonisasi ini, ya sengaja itu ditutupin, tidak diajarkan ke mereka, ya kan? Kalau begitu kan mereka pemahamannya apa? Seolah-olah dari kitab suci yang mereka miliki ini, ya karena mereka tidak tahu sejarah terbentuknya, berarti mereka beranggapan dari awal memang sudah begitu, ya sudah PL dan PB. Sudah 66 kitab katanya, ya. Dan Gereja Katolik katanya mengeluarkan menambah-nambah kitab suci, ya. Nah, kalau begitu kan, kalau memang begitu kepercayaannya, sama saja mengatakan Alkitabnya itu jatuh dari langit, bukan? Ya, gampang kok itunya memahaminya. Ya. Halo, boleh lanjut? Ya, oke Pak. Ya, masih diberi. Ya. Halo? Halo? Ya, Pak. Silakan. Boleh Pak. Lanjut ya? Boleh lanjut kah? Boleh. Ya. Oke, satu topik lagi ya. Satu topik lagi. Nah, teman kantor saya saat ini itu simpatik dengan Gereja Katolik. Dia ingin dibaptis secara Katolik, ya. Saya bincang-bincang sama dia, ya. Saya bilang, coba kamu pikir aja dulu deh, pertimbangkan dulu deh. Kamu benar mau jadi Katolik? Saya bilang, ya. Saya bilang, saya bukannya
mau meruntuhkan semangatmu untuk menjadi orang Katolik, ya. Tapi apa yang saya katakan ini akan tidak enak kedengarannya buat kamu. Saya bilang, yaitu apa? Dalam gereja Katolik itu tidak diajarkan sekali selamat tetap selamat. Ya. Dalam gereja Katolik diajarkan bahwa janji keselamatan memang diberikan, kita terima. Tetapi kalau kita tidak hidup dengan kudus, ya, kita berbuat seenaknya, kita melakukan dosa yang mematikan, kita tidak bertobat, kita bisa hilang keselamatan kita loh. Ya kan? Cobalah kamu cari gereja lain selain gereja Katolik, saya bilang. Di situ akan diajarkan, ya, sekali selamat tetap selamat. Artinya apa? Sekali kamu diterima sebagai orang Kristen sesuai ajaran itu, ya, sesuai ajaran gereja itu, maka keselamatan sudah kamu pegang sepenuh-penuhnya dan tidak akan hilang sesuai ajaran gereja itu. Ya, tidak peduli bagaimanapun kamu jungkir balik bikin dosa, ya, karena sekali selamat tetap selamat. Nah, sekarang kamu pikir aja deh, lebih enak yang mana, lebih menyenangkan yang mana, gitu loh. Ya, saya suruh dia untuk menimbang-nimbang. Nah, selain itu saya bilang, ketahuilah, dalam gereja Katolik itu diajarkan ada namanya api penyucian. Ya, maksudnya begini, saya jelaskan sesuai dengan pemahaman saya, ya, apa yang saya pelajari. Tolong dikoreksi kalau saya salah, ya, supaya saya bisa mengoreksi meralat apa yang saya sampaikan ke dia. Nah, begini, yang diajarkan oleh gereja Katolik begini, saya bilang. Saya umpamanya Lukas Chung saat ini berbuat dosa besar, ya, dosa yang mematikan, mortal sin. Lalu saya mati dalam keadaan berdosa besar. Menurut gereja Katolik, saya masuk neraka. Dan kalau saya sudah masuk neraka, selamanya saya di situ, tidak bisa lagi saya tidak bisa keluar dari situ. Tapi bagaimana kalau saat ini saya berdosa besar, melakukan dosa yang mendatangkan maut, mortal sin tadi, ya. Tetapi kemudian saya menerima sakramen pengakuan dosa. Di situ jelas, ya, dosa apapun diampuni. Kalau memang dosa itu diakui, ada penyesalan yang sempurna, bukan? Ya. Nah, lalu dosa besar saya diampuni, saya sudah bertobat. Kemudian saya mati dalam keadaan saya sudah bertobat tadi. Apakah saya, menurut ajaran gereja Katolik, saya bilang sama dia, apakah saya masuk neraka? Oh enggak, saya bilang enggak masuk neraka. Kenapa? Saya sudah bertobat. Dosa besar saya, dosa berat saya, dosa mortal saya itu sudah diampuni. Ya. Kalau gitu saya masuk surga dong? Oh enggak dong, enggak bisa. Menurut gereja Katolik, saya harus masuk ke api penyucian atau purgatorium. Disitulah, ya, saya harus menjalani, ya, semacam hukuman atas dosa besar yang sudah diampuni itu, atas dosa besar saya yang sudah diampuni tadi, ya. Nah, itu, jadi saya tidak bisa langsung masuk surga. Lalu menurut gereja Katolik, ya, orang yang bisa langsung masuk surga ya memang yang kehidupannya kudus, ya. Karena apa? Surga itu tempatnya Tuhan, ya. Surga itu kudus, jadi tidak mungkin orang yang masih tidak kudus masuk ke sana, itu nggak mungkin, ya. Itulah kenapa orang Katolik itu mendoakan arwah, yang mereka doakan itu adalah arwah yang ada di purgatorium, yang ada di api penyucian,
Ya, orang Katolik tidak pernah mendoakan arwah yang ada di neraka sana karena memang sudah tidak bisa didoakan. Sekali masuk ke neraka tetap selamanya di situ. Nah, jadi yang kita berdoa untuk orang yang meninggal itu yang ada di purgatorium itu. Cuman masalahnya kan kita nggak tahu dia masuk kemana, bukan? Ya, pokoknya orang yang ini barusan meninggal kan kita nggak tahu dia masuk kemana, maka kita doakan dia, ya kan? Nah, lalu saya tanya sama dia, dari penjelasan ini saya bilang, oke, Pak Lukas Chung, mungkin tadi karena diberitahu bahwa beliau ini di pedalaman Kalimantan ya, mungkin sinyalnya kurang bagus juga di sana. Ya, di tempat kita yang dekat-dekat kota saja kurang bagus, apalagi yang ada di pedalaman. Oke, kalau nanti Pak Lukas Chung bergabung, kita berikan kesempatan. Sekarang saya beri kesempatan lagi, ya mungkin closing statement ya, karena sudah hampir 5 jam. Nanti saya tidak mau mengalahkan Pak Damai Kasih Channel. Itu nanti saya melanggar aturan. Oke, silakan Pak PTT closing statement. Ya, ini sedikit aja ya, dengan mendengar tantangannya JT ini, membuatku teringat dengan peristiwa sekitar tahun 2006 yang lalu. Bulan September 2006. Saat itu Zakir Naik menantang debat Paus Benediktus 16. Itu direspon oleh Pak Paus dan bersedia hanya dengan satu syarat. Syaratnya yaitu Zakir Naik harus berpedoman Al-Quran, bukan kitab suci yang diwahyukan secara langsung oleh Tuhan. Dengan jawaban seperti itu, Zakir Naik langsung mentah. Itu kan suatu syarat yang sangat masuk akal, tapi nggak terjawab. Demikian juga dengan tantangannya Pak JT ini. Kalau seandainya itu direspon oleh Paus, akan dibilang, kamu akan mendebat saya berdasarkan Alkitab yang mana? Yang bikin itu siapa? Orang kami yang membuat, kami yang mengkanonkan, kok malah kami yang merasa lebih tahu. Jadi, saya kira itu satu gambaran ya. Jadi kalau kita menantang ya sedikit tahu dirilah. Kalaupun pansos ya wajar-wajar dikit lah. Jadi kalau seperti dengan cara seperti ini, selain jadi tertawaan orang banyak, ya juga memalukan diri sendiri dulu. Saya sangat yakin Pak JT itu ya memang lagi kalut, sehingga sampai yang keluar itu ya seperti ini, makin bukannya bikin jalan keluar, tapi malah memperkeruh suasana dan memojokkan dia. Gitu.